Di pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang penggunaan program-program sederhana pada Zelio yang sering digunakan untuk pemrograman tingkat lanjut. Kita akan mencoba langsung saja. Baiklah, di sini kita langsung akan mencoba pemrograman AND-logic dan OR-logic terlebih dahulu. Karena ini adalah biasanya dasar yang sering digunakan untuk memprogram. Kita coba dulu, kita masukkan komentar biar kita ingat. Untuk I1 kita kasih nama limit switch 1. Kita kasih singkatan LS1. Kemudian untuk yang kedua ini LS2. Oke, limit switch 2. Kita akan mencoba membuat AND-logic terlebih dahulu. Di sini patternnya AND-logic itu seperti ini. Kita berikan output. Jadi patternnya AND-logic itu pada Zelio itu seperti ini. Dan di pemrograman PLC yang lainnya pun seperti ini. Ini bisa kita anggap sebagai AND-logic. Untuk membuktikannya kita akan mencoba langsung. Kita simulasikan. Jangan lupa di run. Oke. Bisa dilihat di sini ada warna merah di garis. Nah, ini sebenarnya menggambarkan sesuatu. Kalau misalnya kita punya kabel ini dia belum tersambung jika tidak sampai sini. Jadi ini adalah istilahnya pemrograman yang kita buat ini adalah penyambungan suatu wire, suatu kabel, suatu fungsi yang harus kita hubungkan. Nah, itu harus kita hubungkan dengan berbagai logika. Contohnya seperti ini, kita akan coba saja langsung untuk logika dan kita harus mengingat juga, semisal di simulasi ini kita menggunakan klik kanan, ini berarti fungsi push button. Jadi semisal kita tekan klik kanan, dia tidak akan menyala selama yang kita inginkan. Semisal dia itu seperti on off switch. Tapi di sini fungsinya sebenarnya hanya seperti itu. Push button yang ditekan hanya sementara saja bernilai 1. Kemudian bernilai 0 lagi. Nah, tapi kalau semisal kita klik kiri, dia fungsinya seperti limit on off switch. Nah, jadi bisa ditekan, dia terhubung, ini lambangnya merah di sini. Jadi istilahnya ini sudah terhubung, nilainya 1. Nilai binarnya adalah 1, terus limit switch 2 ini masih 0. Dan kita bisa lihat di sini membuktikan sudah ada kondisi AND-logic. Kita kondisikan awal 0 dan 0, logic ini menghasilkan 0. 0 dan 1, misalnya kita kasih limit switch 2 ini 1, dia tetap 0. Tidak menyala ya. Di sini akan menyala misalnya logikanya terpenuhi. Oke. Sekarang kita coba LS1 yang kita buat jadi nilai 1 juga, dia tidak menyala. Bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian semisal kita buat dua-duanya menjadi on, bernilai discrete 1, Q1-nya menyala. Dilambangkan dengan garis merah ini. Ini berarti menggambarkan suatu kabel yang sudah terhubung. Nah, gitu. Oke, jadi di sini telah membuktikan bahwa pattern yang seperti ini adalah logic dan. Baiklah, kita akan next lagi, kita pindah ke mode edit. Nah, ingat kita pernah jelaskan ini sebelumnya. Ini bisa kita munculkan dengan menggunakan display, command all. Nah, kita akan tahu di sini. Oke, kemudian kita akan mencoba lagi logika OR. Baiklah, pattern yang biasa digunakan untuk pemrogram
PLC sendiri, pattern logika OR tuh seperti ini. Nah, kita akan coba langsung simulasi, jangan lupa di run. Logika OR tuh seperti ini. Silahkan kita berlogika sendiri. Oke, kita akan coba lagi. Semisal limit switch 1 ini kita nyalakan, jedet. Oke. Di sini muncul Q1 menyala. Berarti di sini membuktikan jika 1 dan 0 hasilnya adalah 1. Ini sama seperti logika OR. Kemudian kita coba lagi limit switch 2. Kita nyalakan. Dia menyala juga. Nah, di sini membuktikan berarti ini adalah logika OR. Sekarang kita coba nyalakan dua-duanya. Nah, di sini kita bisa lihat nyala juga. Perlu diketahui juga, kita menggunakan limit switch ini sebenarnya hanya sebagai fungsi di mana dia itu benar-benar kondisinya dia itu inputnya berupa limit switch gitu. Tapi dalam keadaan ini dia bukan ditekan kemudian dilepas, tapi dalam keadaan ini limit switch-nya ditekan, ditahan. Baiklah. Selanjutnya kita akan coba lagi yang dinamakan istilah safe holding. Jadi safe holding itu semisal kita menggunakan limit switch jika ditekan dia bernilai 1 misalnya. Jika dia normally open, jika ditekan seharusnya dia 1. Nah, tapi kalau misalnya kita lepas, limit switch itu akan bernilai 0 lagi. Nah, ini fungsi safe holding itu kita menahan nilai yang sudah kita mulai dari awal itu menghasilkan nilai yang sudah kita lakukan dari awal. Jadi, semisal ini limit switch. Kita kasih contoh dulu. Nah, ini limit switch, kita simulasikan. Limit switch kan berarti dia fungsinya seperti push button. Ditekan, nyala sebentar, lalu mati. Kita akan coba. Nah, kita klik kanan ya. Ini fungsi push button. Nah, dia sebenarnya menyala. Kita bisa lihat dari sini. Nih. Setelah kita klik, dia menyala merah. Nah, itu membuktikan dia sudah pernah menyala. Tapi dalam keadaan yang sangat cepat dia menyala. Cuma di sini tidak bisa menyala karena dia tidak di safe holding. Begitu. Coba sekarang kita lihat bagaimana patternnya untuk safe holding. Nah, safe holding sendiri bisa kita gunakan logika seperti ini. Misal kita sudah menggunakan ini limit switch, kita pernah mentransferkan ke sini nilai 1. Untuk membuatnya terus bernilai 1, berarti kita harus memakai nilai 1 ini menjadikan sebuah inputan. Kita coba langsung. Kita ingat itu merupakan Q1. Ini kita ambil, bukan yang ini. Oke, karena ini berupa input kontak. Nah, itu. Kontak itu adalah 1, 2, 3. Nah, ini kontak. Berarti termasuk input. Coba kita coba. Nah, ini kita taruh bawahnya sini. Dan ingat, ini sama seperti kondisi kita menggunakan logic OR. Nah, kita akan coba yang namanya safe holding itu seperti apa ya. Kita run. Kita klik kanan. Tab. Nah, ini yang dinamakan safe holding. Berbeda dengan yang tadi. Semisal kita klik, dia tidak akan menyala. Sebenarnya menyala, cuma dalam kondisi yang sangat cepat. Nah, di sini kita bisa lihat ini sudah mati sebenarnya. Limit switch-nya tidak terhubung lagi, warna biru. Tapi karena di sini pernah ditransfer nilai 1 dan nilai 1 ini kita gunakan sebagai inputan, dia akan menjadi semua bernilai OR gitu. Jadi istilahnya dia menyalakan dirinya sendiri. Itu yang dinamakan safe holding. Ini akan sering digunakan. Oke. Selanjutnya kita akan
menggunakan fungsi timer dan counter juga. Oke, kita akan coba timer. Kita jadikan limit switch 1 ini sebagai input. Nah, ini timer. Untuk mengaktifkan timer ini, dia akan masuk ke coil. Ini ke output. Dan ingat, ini selalu disambungkan. Kita klik 2 kali di sini, klik kiri 2 kali. Di sini ada fungsi-fungsi untuk timer itu sendiri. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah ini. Karena tidak semua PLC memiliki fungsi-fungsi khusus seperti ini. Nah, jadi kita harus membiasakan diri dengan ini. Oke. Baiklah, kita akan set dulu waktunya. Misal kita perlu waktu 5 detik. Oke. 5 detik ini kita klik. Nah, ingat, semisalnya kita simulasikan, karena ini limit switch dan kita tidak tahan, misalnya kita tidak klik kiri seperti ini. Nah, karena limit switch fungsinya itu sama seperti push button, berarti kita klik kanan. Kita akan coba lagi mengingatkan fungsi safe holding. Safe holding pun masih bisa seperti ini, menggunakan T1. Bisa seperti ini. Dan bisa juga kita menggunakan memori. Jadi memori ini, ini kita hubungkan. Kita menggunakan memori ini sebagai ganti T1. Memorinya M1, dan kita masukkan juga inputnya ini M1. Baiklah, ini sudah menjadi fungsi safe holding, di mana saat kita menyalakan, sangat singkat sekali menyalakannya. I1 in limit switch 1 kita nyalakan, dia tertransfer ke M1, dan M1 ini menjadi inputan dirinya sendiri untuk mengaktifkan dirinya sendiri. Dan ini akan mengaktifkan timer. Kita akan coba simulasi, kita run, dan kita akan mempelajari lagi suatu fungsi di sini. Nah, ini bisa kita lihat, kita menggunakan fungsi ini. Nah, ini adalah display untuk function blocks, di mana kita bisa melihat keadaan yang dilakukan oleh suatu timer ini. Jadi saat dia berapa detik berjalan, kita bisa lihat di sini. Kita tes langsung saja. Di sini kita klik kanan, karena di sini limit switch fungsinya sama seperti push button. Klik kanan, tap. Nah, kita bisa lihat di sini berjalan 5 detik, dan pada saat 5 detik T1 terpenuhi. Nah, inilah yang dinamakan timer. Oke. Dan di sini kita juga sudah memfungsikan istilah safe holding tadi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan coba lagi yang dinamakan counter. Kita akan hapus semua. Kita akan coba fungsi ini juga ya. Edit, clear. Oke, itu sama seperti kita block terus delete. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi fungsi counter. Tetap limit 1, counter. Nah, kita ambil yang C ini. Di sini saya jelaskan sedikit. Nah, di sini untuk penghitungannya, R ini untuk restart. Jadi saat perhitungan counter itu dihitung, kita perlu adanya restart. Itu untuk membuat dia menjadi 0 lagi perhitungannya. Nah, dan D ini untuk perhitungan mundur. Jadi seolah-olah misalnya dia sudah sampai hitungan kelima, kita mau mundurkan lagi dia menjadi hitungan 4, 3, 2, 1, kita bisa pakai D. Nanti aplikasinya kita akan coba. Sekarang kita akan coba yang standar dulu. Kita coba untuk perhitungan counter. Ini ingat dihubungkan. Dan di sini kita perlu tahu, counter itu menghitung nilai yang masuk.
Jadi walaupun tidak di save holding pun, dia sudah mendapatkan nilai, walaupun itu sangat cepat sekali nilai aktifnya. Nah, kita klik lagi 2 kali, kita klik kiri. Nah, di sini ada pulse. Nah, ini di sini nilai yang harus dipenuhi. Misalnya kita perlu 3 kali klik. Nah, 3 kali klik untuk memenuhi counter itu. Oke, kita akan coba simulasi. Kita akan coba. Ingat di sini bukan di klik kiri, tapi di klik kanan karena ini limit switch. Sama seperti push button. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat keadaannya. Klik. Nah, dia terhitung counternya 1. Klik lagi 2. Klik lagi 3. Terpenuhi. Inilah yang dinamakan counter. Oke. Baiklah, terima kasih.